Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, episode kali ini podcast KPU Jateng sudah kehadiran tamu spesial yang tentunya juga teman pemilih nantikan kehadirannya. Langsung saja kita temui mereka. Mereka adalah Kak Ilham dan Kak Umi. Halo, Kak Ilham dan Halo, Kak Kak Umi, Nunung. apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oh, seragamnya ini kayaknya warnanya cukup eye catching nih. Sebenarnya kalian dari mana nih? Kami dari kampus hijau di Semarang, yaitu kampus UIN Wali Songo Semarang. Oh, baik-baik. Ya, teman pemilih, mereka berdua, Kak Ilham dan Kak Umi ini merupakan mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang. Ya, tentunya saat ini apa aja sih aktivitasnya kalian? Lagi sibuk apa nih kalian? Kalau Ilham lagi sibuk, yang pertama karena semester 6 menuju 7 ya, Ilham lagi sibuk untuk KKN. Ini masih dalam waktu kita laksanain program dari kampus, yaitu KKN. Yang kedua, kita ada kesibukan di organisasi mahasiswa. Oh, baik. Kalau kamu juga sama? Kalau aku juga sama sih Kak, kan aku sama Kak Ilham juga satu angkatan. Oh, jadi satu angkatan. akhirnya itu lagi sibuk KKN sih, sama ini persiapan PBAK UIN Wali Songo Semarang. Apa tuh PBAK itu? PBAK itu penerimaan mahasiswa baru UIN Wali Songo Semarang yang baik. insya Allah itu bulan depan awal. Jadi ini lagi lumayan hektik buat ini sih ngurusin itu tadi. Kalian ini ya masih terlibat begitu? Iya, Kami- masih aktif Iya, organisasi ya. Oh, baik. Selain banyaknya aktivitas kayak gini, kalian ini termasuk mahasiswa yang kayak gimana sih di kampus sebenarnya? Udah ketahuan kan ya anak-anak organisasi gitu. Iya. Tapi apakah kalian juga termasuk mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang Iya. kayak gitu? Atau kalian salah satu dari Kura-kura. apa itu kura-kura tuh? Loh. kuliah rapat Oh, kuliah. Kak. Iya, Oh, ada ini istilahnya ya. juga. Salah satu istilahnya ya. Iya. Itu kayak anak-anak apa oblo gitu ya. Oblo itu apa, Apa itu? ya? Ini apa namanya? Organisasi bocah lali omah. Iya nggak sih kalian gitu nggak sih? 11-12. Iya, iya, Kalau udah rapat kan biasanya lupa sama ini ya Iya, pulang gitu. makan ya. aja sampai lupa. Oh iya, hebatnya anak-anak organisasi itu memang ya apa banyak aktivitas di luar kayak gitu. Ya, lumayan lah ya, alhamdulillah. Kenapa sih kalian tertarik join di BEM gitu? Kalau tadi udah disampaikan Kak Ilham, join di BEM salah satu aktivitasnya. Kenapa sih? Apa yang ini bikin kalian tertarik gitu? Sebenarnya ini adalah sebuah yang Ilham terima dari motivasi seorang sastrawan Indonesia yang cukup terkenal, ya, Pramudia Anantotur. Dia menyatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena pemuda ini adalah yang akan membentuk sejarah Indonesia, sehingga kita sendiri mau nggak mau harus berupaya untuk yang paling penting adalah meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Nah, Ilham rasa ketika Ilham terjun di organisasi semacam BEM, itu yang pertama adalah bisa memberikan setidaknya adalah pengalaman. Oh, baik. Pengalaman yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas diri Ilham, dan di samping itu juga bisa memberikan nilai-nilai yang bisa Ilham ambil untuk Ilham nanti amalkan setelah sudah tidak mahasiswa, artinya ketika Ilham sudah dewasa. Oh, Maka sudah dari terjun itu ke masyarakat begitu? itu sangat penting. Dan di BEM ini memberikan sebuah pengalaman, yaitu salah satunya adalah daya tahan. Daya tahan seperti apa nih maksudnya nih? Jadi misalkan kok kita dalam organisasi yang cukup sibuk dan kita tidak memiliki daya tahan, mungkin kita akan mudah untuk tidak melaksanakan tugas. Artinya ketika dalam organisasi itu kita akan berinteraksi dengan cukup banyak orang. Betul. Apalagi kalau kita kontekan dengan organisasi di kampus. Nah, organisasi di kampus kita akan berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kualitas secara akademik bagus, Ya. kritik-kritiknya bagus, sehingga kalau kita tidak memiliki daya tahan atau mudah tersinggung, ini akan mengakibatkan kita tidak bisa eksis sendiri.
untuk mengembangkan tenggelam diri kita. begitu. Iya, Tenggelam di seperti antara itu. teman-teman yang mungkin lebih unggul dari Iya. kalian. Berarti ini ya salah satu upaya untuk bagaimana kalian menambah value. Iya, untuk kalian betul, sendiri. value. Apakah juga kayak gitu untuk Kak Umi? Oke, baik. Kalau dari aku sendiri gabut kali ya, Mbak? Oh, bukan. bukan. Jadi emang kalau saya pribadi itu dari SMA emang suka aktif berorganisasi kan. Cuman untuk yang benar-benar optimal itu di universitas, karena menurut aku pribadi di universitas kan beragam ya dari orang-orangnya, dari Sabang sampai Merauke, dan cara pola berpikirnya juga berbeda, dan di situ tuh aku bisa menempatkan diri, posisikan diri, dan belajar banyak dari mereka gitu. Pertama dari segi komunikasi, gimana sih cara komunikasi sama si A dengan karakter yang ini, dan itu tuh aku bisa belajar dari organisasi gitu. Kemudian ada manajemen waktu, di mana mengikuti organisasi dan kuliah itu tentu kan tidak mudah ya Kak. Apalagi kalau ada yang sampai kerja sih, itu benar-benar yang menurut aku luar biasa gitu. Nah itu aku bisa manajemen gimana sih harus bisa aktif di organisasi tapi di kelas juga aktif gitu, dan nilai juga itu tidak terpengaruh gitu. Kemudian di samping lain itu problem solving di mana setiap organisasi itu kan pasti ada gejolak lah, dinamika politik kali ya, bukan lah dinamika, kayak misal ada permasalahan atau kayak ini mau ada event kayak gini, ini gimana sih, terus ada kendala. Jadi belajar bagaimana sih cara problem solvingnya, gimana kita harus bersikap tenang, dan itu benar-benar belajar banyak dari organisasi. Termasuk ini ya, mungkin sudah belajar menyeimbangkan antara kebutuhan balance akademis dan kebutuhan secara pribadi ya, kebutuhan untuk aktualisasi diri begitu. Iya. Ya nggak sih? Iya, dan itu tuh kayak kepuasan batin gak sih Ham? Kalau aku pribadi iya Mbak, karena suka ngobrol juga kan sama orang-orang gitu. Jadi kalau misal aku aktif di organisasi itu kayak merasa aku hidup gitu. Merasa hidup karena ada banyak drama-dramanya, jadi merasa hidup gitu, kayak berwarna aja. Ya, ini termasuk dinamika teman-teman yang suka dengan organisasi. Iya. Kalau peran kalian di BEM sebenarnya jadi apa sih? Apa aja tugasnya itu, Kak Ilham? Oke. Kalau sebetulnya Ilham sedang ada 2 kesibukan di organisasi yang berbeda. Kalau di BEM Visip UIN Wali Songo Semarang, kebetulan Ilham diposisikan sebagai salah satu anggota departemen riset. Tugasnya adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas riset dan juga meningkatkan pemahaman mengenai riset di lingkup politik itu seperti apa sih. Dan secara umum di dalam kampus atau hanya khusus untuk teman-teman yang ada di dalam departemen itu sendiri? Itu secara umum untuk mahasiswa yang ada di Visip. Oh baik. Ya tadi yang organisasi yang satunya mungkin bisa. yang ini organisasi nih. Satunya agak cukup serius sebenarnya kalau kata Umi gitu. Oh gitu. Lumayan soalnya Mbak. Namanya organisasi Lembaga Riset dan Debat. Di dalam kampus juga? Di dalam kampus. Oh luar biasa sekali ya. Direkturnya ternyata. Mbak. Oh baik. Baru luar terpilih biasa. tahun ini ya, tahun ini jadi direkturnya. Oh luar biasa, ternyata kita juga benar-benar spesial nih teman pemilih. Kita Jam sudah kehadiran direktur Lembaga Riset dan Debat UIN Wali Songo yang kita udah tahu lah ya kualitas teman-teman sampai nasional Wali itu Songo dalam rangka banyak event juga kan. Iya. Dan kebetulan di bulan ini kita lagi ada seleksi untuk Bawaslu. Debat Bawaslu tahun 2023 ini. Oh baik-baik. Ini ya cukup prestisius. Iya. Eventnya. Iya. Kalau Kak Umi sendiri di BEM sebagai apa? Apa tugasnya? Umi sendiri itu di BEM sebagai sekretaris umum, di mana di situ Umi itu membantu dari ketua presiden BEM, dari Presma fakultas untuk membantu urusan administrasi. Kemudian juga misal ada kayak kendala di internal Dema Visip, itu juga aku ikut terjun membantu. Kemudian ada ide apa sih, kayak evaluasi apa aja yang perlu kita tingkatkan, terus apa juga yang perlu kita perbaiki, terus apa saja problemnya, bagaimana cara kita menyelesaikan. Di situ Umi membantu di situ Mbak. Jadi administrasi dan iya sih. Di fakultas ya? Iya, BEM fakultas. Oh, di fakultas. Luar biasa, ternyata teman pemilih benar-benar spesial tamu kita hari ini. Dan
pengalamannya juga tentunya kan udah cukup banyak ya. Ini aja apa? Tentunya juga banyak pelajaran nih yang sudah diambil. Sudah hampir 3 tahunan kan kalian masuk di universitas gitu ya setelah jadi pelajar begitu. Minta pendapatnya. Leadership menurut kalian itu seperti apa sih? Kayak silakan. Oke. Kalau bahas soal kepemimpinan, dari menurut aku sendiri, kepemimpinan adalah hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan seorang pemimpin itu dia pasti punya kekuasaan. Nah, pemimpin tugas utamanya adalah, kalau menurut aku, adalah membawa apa yang dipimpinnya itu ke tempat yang belum pernah dicapai oleh apa yang dipimpinnya itu. Nah, maka dari itu pemimpin inilah yang akan membawa perubahan atau membawa kemunduran bagi suatu organisasi atau hal apapun yang itu ada pemimpinnya itu. Jadi pemimpin inilah yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan atau kematian suatu organisasi. Berarti ini ya, mau jalan kemana harus ada pemimpin yang jadi panduannya, yang jadi tolok apa ya, yang ini ya, apa namanya, supirnya gitu lah ya. Kalau menurut Kak Umi nih, apakah leadership ini sudah ada, maksudnya sudah bisa terbangun ketika teman-teman itu sudah berada di BEM? Oke, terima kasih. Kalau saya sependapat dengan Ilham ya, tadi kan kayak pemimpin tuh seperti nahkoda gitu kan, mau dibawa kemana ini kapalnya, apa ketika ada ombak, arus atau itu kan semuanya tergantung sama nahkoda ya, kehebatan atau kelihayannya seorang nahkoda gitu. Nah, gimana sih cara untuk menjadi seorang pemimpin ya? Itu kalau menurut saya itu ada beberapa indikator sih Kak. Kayak misal dari segi public speaking, terus public relation, kemudian ada halo effect, kemudian ada personal branding, sama yang terakhir itu apa ya? Apa sih, lupa aku konsepnya itu sih. Jadi dimana pintar-pintarnya gimana sih cara dia mengutarakan pendapat. Kayak pertama kan public speaking ya, bagaimana cara dia komunikasi di depan umum bersama dengan beberapa orang. Kemudian public relation, gimana caranya dia itu menjalin sebuah hubungan relasi dengan sama ibaratnya kalau di UIN ya hablum minan nas gitu. Oh iya Gimana cara menjalin hubungan relasi dengan manusia gitu kan. Kemudian ada personal branding di mana itu kayak menunjukkan, ibaratnya kalau sekarang itu hari ini tuh personal branding menunjukkan jati diri Kak. Dan itu kan kayak kita personal brandingnya itu di Instagram gitu, kayak menunjukkan apa saja sih kemampuan kita yang kita miliki, apa saja pengalaman kita gitu kan. Kemudian halo effect itu kayak ketika kita sudah punya basic 3 tersebut, kita lanjut ke halo effect di mana bagaimana kita meninggalkan kesan pertama kepada orang baru gitu. Kayak misal nih Kak Ilham ketemu sama Umi atau ketemu Kak Nunung, apa sih kesan pertama dari Kak Nunung ketemu sama Kak Ilham gitu, meninggalkan kesan apa sih yang melekat dari Kak Ilham, itu halo effect kayak gitu sih. Jadi menurutku itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian future plan, dimana apa saja visi misi dia, apa tujuan dia sih kayak di akhir untuk mencapai sebuah ya tujuan dia gitu loh, kayak ini mau dibawa kemana arahnya gitu kan. Kalau misal cuma stuck dia udah terpilih sebagai pemimpin tapi tidak tahu arahnya kemana, kan ya belum dikatakan pemimpin ya Kak Ilham gitu. Jadi kayak mau dibawa kemana gitu hubungan kita. Pelajaran-pelajaran yang kayak gini ini sudah didapat dari organisasi atau kalian menggali sendiri nih kayak gini? Kalau menurut aku sebenarnya pelajaran seperti ini itu adalah hasil dari kita interaksi sosial dengan teman-teman. Oh, baik. Termasuk dari riset itu tadi ya? Iya. Debat ini Mbak. Risetnya dulu ya. Baik, silakan. Seperti yang dikatakan oleh Kak Umi, kita ambil contoh bahwa kesan pertama ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika kesan pertama kita buruk, berarti untuk selanjutnya kita jangan sampai untuk berharap akan ketemu dengan dia lagi atau ngobrol dengan dia lagi. Nah, hal-hal semacam itu salah satu contohnya yang itu hasil dari belajar di organisasi.
kita komunikasi, kok tiba-tiba orang itu nggak enak nih diajak komunikasi lagi, mungkin ada apa di balik itu. Oh mungkin kita yang salah karena dari segi pembicaraan kita itu nggak, menurut dia nggak baik itu dan mengena di hatinya, sehingga tadi untuk menentukan kita akan berbicara selanjutnya dengan dia adalah kesan pertama kita ketika berbicara dengan dia. Nah hal itulah yang didapatkan salah satunya lewat organisasi yang ada di kampus secara implisit ya Kak. Oh baik ya, ini tentunya juga pelajaran untuk teman pemilih, tidak hanya untuk kita yang ada di sini saja ya, teman pemilih juga mungkin bisa menjadikan pengalaman dari tamu kita ini sebagai motivasi begitu kali ya, untuk selalu mengupgrade, ya nggak sih? Iya, upgrade value ya. HP aja di-upgrade. Ya kan? Oh, teman-teman kan udah ini ya, nggak asing lagi dengan IT begitu, jadi kan juga kita sebagai pemuda nih tentunya juga harus mengupgrade apa yang disampaikan oleh Kak Ilham itu tadi. Kak Ilham, di pemilu di 2024 ini kan tidak memungkinkan ini ya, bukan tidak memungkinkan, bahkan justru mungkin ada rekan-rekan kalian yang seusia dengan kalian yang sudah mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024 ini. Menurut kalian sebagai generasi muda, ketika ada teman-teman kalian yang sesama generasi muda sudah maju menjadi peserta pemilu, apa pendapat kalian? Silakan Kak Ilham dulu deh. Kalau dari aku, ketika ada teman aku yang maju, tentu itu akan saya dukung. Kenapa? Karena untuk maju saja itu butuh keberanian. Ya. Nah, ada pepatah politik berkata bahwa kalau di awal kita mau berpolitik tidak pakai keberanian, ya siap-siap saja bahwa kita tidak akan hidup selanjutnya di politik. Makanya keberanian ini dalam politik sangat penting gitu. Nah, ketika ada teman yang maju, pasti kita apresiasi. Karena kalau kita melihat Indonesia di tahun 2045 yang digadang-gadang adalah momentum emas karena jumlah usia produktif sangat tinggi, terus kemajuan teknologi yang semakin cepat, kita tidak bisa menghindari hal itu. Ya, globalisasi. Kalau dari pemuda sendiri tidak mencoba untuk meningkatkan kualitas diri tadi, ini akan sangat berbahaya bagi kita karena usia produktif sangat tinggi, dan usia produktif ini mungkin akan bisa terwakilkan oleh para calon-calon yang usianya masih muda gitu, yang dia memahami soal IT, soal globalisasi, soal tingkat yang luas. Saya rasa dia lebih memahami itu. Gitu. Tapi ketika ada pendapat, mungkin ada beberapa pihak begitu yang menyatakan pendapat misalnya, itu masih terlalu muda, masih belum punya gitu ya? Pengalaman cukup tuh. Gitu. Apa nih respon kalian? Kalau dari aku sendiri, ada salah satu ilmuwan yang berkata, Robert Sternberg, dalam bukunya Carol Dweck soal mindset itu berkata bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pada saat ini bukan merupakan kemampuan yang dia miliki sebelumnya, namun itu adalah hasil dari usaha yang keras dengan maksud yang jelas. Sehingga ketika umur berapapun dia, kalau misalkan dia punya usaha, punya kerja keras, punya kesungguhan, punya target, saya rasa pasti akan berhasil dan punya hasil. Berarti ini ya, meskipun muda, sebenarnya teman-teman muda itu malah justru cara pandangnya lebih luas begitu ya sih? Saya rasa kalau secara umumnya anak muda dinilai pemahamannya lebih luas daripada yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan ya, generasi-generasi yang lebih dulu begitu juga tentunya punya pengalaman yang lebih kan daripada teman-teman yang muda begitu kan. Dan ini ya, teman muda juga tetap masih bisa berkolaborasi dong ya dengan. Tentu masih bisa. Karena kalau dari saya, kita juga perlu belajar dari para senior. Para senior, misalkan kita mau terjun ke politik, ya kita perlu belajar dari para senior agar kita juga tidak buta jalan, buta maps.
Kenapa kalau math ke aku gitu? Mentang-mentang dikira perempuan gak bisa baca math gitu Kak. Ya itu salah satu ini apa ciri perempuan sih sebenarnya. Enggak semua sih. Iya, Kadang aja. Kalau melihat dari pengalaman teman-teman kalian yang muda sudah masuk ke apa pencalonan dalam tahapan pemilu gitu, kalian sebenarnya ada cita-cita nggak sih gitu nantinya mau apa juga Terjun. maju ke dalam kontestasi politik kayak gini? Umi dulu deh. Aduh. Padahal ini seharusnya yang pertama Kak Ilham nih. Nanti tetap kita dengarkan ini pendapatnya Kak Ilham. Baik, kalau dari aku pribadi udah. Kalau dari Umi pribadi ada sih ketertarikan, tapi Umi lebih expert di bidang bukan di bidang tapi lebih ke eksekutifnya Kak. Karena menurut Umi lebih suka di mana konseptor dan eksekutor itu tuh balance. Kalau legislatif kan lebih ke ini ya konseptor ya. Konseptor. Nah, sedangkan eksekutif kan hampir dua-duanya tuh balance gitu kan dikatakan kalau menurut Umi gitu. Ada ketertarikan, tapi kalau misal kayak itu nanti masih atau enggaknya let's see lah kayak kedepannya, karena tentunya kita tahu lah harus belajar lebih banyak lagi, lebih banyak mencari pengalaman lagi juga. Betul. Modal juga enggak. Ya tentunya nggak ada salahnya itu, kan ya. Ya mau ke eksekutif maupun legislatif. Iya, semuanya sama sih. Iya, sama saja nanti tergantung juga, basic kita betul. juga ketertarikan. Apalagi nanti di 2024 kan sudah ada apa di tahun yang sama kita ada 2 pemilu yang dilaksanakan. Dan tentunya teman-teman muda ini kan juga punya kesempatan yang sama. Iya, punya kesempatan sama. Cuman kalau menurut Umi pribadi itu gimana ya Kak? Hanya modal untuk, kalau katakanlah anak muda ini kan dikategorikan kayak idealis gitu, masih idealis gitu kan. Kalau Umi sendiri tuh masih pengen kayak mencari ilmu lebih banyak lagi, pengen ketemu orang lebih banyak lagi, kemudian menjalin hubungan relasi dengan lebih banyak lagi, di mana Umi bisa menyerap energi mereka gitu, kayak energi positif mereka. Misal, oh cara penyelesaian kayak gini, oh cara menghadapi kayak gini tuh harus seperti ini, oh cara buat membuat apa visi atau apapun itu kayak gini, kayak mengikuti pola dari perubahan globalisasi gitu sih kalau dari Umi. Jadi pengen lebih banyak belajar lagi, kalau misal udah siap nih secara mental dan fisik semuanya kayak oke lah bisa kayaknya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Ilham nih, ya apa ketertarikannya gimana nih? Oke, kalau dari aku sebenarnya udah tertarik. Oh, sekarang udah tertarik ya? Tahun depan nih. Tapi memang ketika Ilham pikir-pikir sendiri, yang paling utama karena Ilham saat ini masih mahasiswa adalah bagaimana Ilham meningkatkan kualitas diri. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana kita bisa selesai dengan diri sendiri. Iya, betul. Karena ketika nanti kita menyalonkan diri, terus entah itu legislatif ataupun eksekutif, tentunya kita juga punya bayangan akan memimpin dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak. Ya. Nah, kalau misalkan kok dari segi kualitas diri kita sudah mumpuni atau masih belum mumpuni, ini kan juga ketika belum mumpuni akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, bahkan bagi masyarakat luas gitu. Padahal politik adalah, kalau menurut Aristoteles, adalah sebuah jalan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang baik gitu. Tapi kalau dari diri kita sendiri juga belum selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau memimpin masyarakat yang luas gitu. Ya. Itu sih. Jadi kesimpulannya arahnya bahasanya udah bahasa politik ini Kak. arahnya tetap ya. Tetap ada kepemimpinan. Tetap ada kepemimpinan. Berarti kita tunggu nanti Kak Ilham masuk ke dalam salah satu nama yang ada di DJT di pemilu-pemilu berikutnya. Ya nggak sih? Ya kan? Selamat menunggu. Iya. Ya kan harapannya kan begitu. Iya. Tentunya dengan teman-teman yang muda kayak gini kan
ketika muncul nih di salah satu calon gitu, daftar nama calon ada namanya itu Kak Ilham gitu. Aduh, Kan rasa ya di Univ aja udah banyak fansnya kan. ya berarti tetap kita tunggu nih munculnya nama Kak Ilham di daftar calon di Bismillah. pemilu-pemilu nanti Iya Kak ya. selanjutnya. Kalau kata-kata para politisi sekarang mohon dukungannya. Udah politis sekali dia udah Kak. latihan Iya, ya. udah mulai bener-bener latihan. latihan nih. Bahasa komunikasi politiknya udah ditata dari sekian dari Ya, sekarang. ini membuktikan bahwa pembentukan calon pemimpin di universitas itu sudah terlihat Iya. begitu, enggak sih? Kalau dari Ilham pribadi, dengan adanya ketika Ilham terjun di organisasi universitas itu sangat betul sekali bahwa itu mengembangkan diri Ilham sangat jauh. Serasa berlari sangat jauh gitu dari sebelumnya. Oh, tapi dulunya kita agak mundur lagi nih. Iya. Dulunya ini enggak sih basicnya punya mental seorang aktivis ataupun punya mental leadership nggak sih sebelum di universitas? Sebelum di universitas, Ilham cukup apatis terhadap leadership terutama. Cukup apatis karena melihat bahwa Ilham sering kritik waktu itu, salah satunya waktu itu di SMA, tingkatan SMA Ilham kritik ketua OSIS-nya. Oh, nggak masuk ke dalam circle-nya Iya. OSIS tapi Iya, kritik ya? Oh. kritik ketua kelas kayak gitu, ngeritik ketua PMR dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Ilham yang kepilih jadi ketua OSIS. Baiklah. Kayak bumerang sih ya. Ini sih Bumerang apa namanya lebih ke coba deh kamu duduk di sini. Iya, ya, apa kamu sih merasakan kan? gitu kan. Iya benar sekali. Kalau nggak dikituin nggak akan diem nih Hana. Iya. Gak ikut-ikut aku ya. Ya, upaya kalian tentunya setelah punya cita-cita untuk melanjutkan aktivitas sebagai aktivis di kampus nantinya untuk menjadi pemimpin gitu, harapannya kan juga nantinya kalian untuk menjadi pemimpin bangsa ya, goalnya nanti begitu. Upaya kalian dari sejak sekarang itu sebenarnya apa? Nggak hanya kalau sekarang mungkin banyak mahasiswa kan pandangannya gimana saya bisa eksis di kampus, bisa memimpin kampus begitu. Sekarang semakin jauh kalian berjalan ini, apa upaya kalian untuk menjadi pemimpin untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi kayak begitu? Silakan Kak Ilham. Saya dulu. Iya dong, kasihan lah. Ya, sebenarnya ketika belum masuk ranah kuliah pun, ketika sudah hampir kita diluluskan dari tingkatan SMA, Ilham memutuskan untuk mencoba mencari jalan sendiri. Kira-kira nanti kedepannya mau seperti apa sih? Nah, dan kebetulan Ilham memilihnya ilmu politik. Waktu itu. Ilmu politik, sehingga ketika Ilham masuk sana sebenarnya Ilham udah punya bayangan nih. Apa sih yang akan Ilham pelajari dan apa yang perlu Ilham kembangkan nanti ketika Ilham berada di jurusan ilmu politik gitu. Dan apa yang seharusnya Ilham pantaskan diri untuk jurusan ilmu politik itu seperti apa sih? Kriteria mahasiswa seperti apa sih yang pantas untuk dapat kursi di jurusan ilmu politik? Nah, itu pertamanya dulu ya. Pertamanya seperti itu. Nah, setelah itu keduanya adalah ketika Ilham berkecimpung di organisasi di level universitas. Ini pertama tadi kita diberikan sebuah pengembangan diri yang luar biasa, diajak berlari lah untuk pengembangan diri. Makanya organisasi kampus ini cukup sangat penting bagi orang yang pengen untuk meningkatkan nilai dirinya sendiri gitu. Nah, ketika mau setelah universitas nanti mau kemana, sebenarnya itu juga udah tertata di waktu SMA. Iya. Waktu SMA, bagaimana sih menjadi pemimpin bangsa yang baik adalah waktu masih tingkatan SMA, Ilham mikir apa sih yang selama ini sangat dikeluh kesahkan oleh banyak masyarakat, termasuk keluarga Ilham sendiri, diri Ilham sendiri. Apa sih, kenapa kok hal ini dikeluh kesahkan, terus apa yang bisa dilakukan
kalau misalkan Ilham di posisi pemimpin untuk mengatasi hal ini gitu. Karena dalam politik adalah kita bisa menentukan kebijakan. Betul. Dan kebijakan inilah pisau dari politik itu, bagaimana politik mungkin ya akan dipandang oleh masyarakat, entah itu baik atau buruk, tergantung pisaunya ini, kebijakannya gimana. Nah, dari situ ketika kita kontekan dengan masa depan, Ilham melihat bahwa peluang untuk menjadi pemimpin bangsa kalau dalam negara Indonesia ini pasti terbuka lebar, apalagi kita sistemnya demokrasi, terbuka lebar untuk siapa saja, berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih gitu. Nah, inilah sangat penting. Jadi setiap orang punya kesetaraan di situ. Nah, untuk mencapai kepemimpinan tingkatan yang sangat luas itu, ya Ilham merasa balik dari diri masing-masing. Kita ingin apa sih ketika kita jadi pemimpin? Apa sih yang akan kita bawakan? Apakah yang kita bawakan nanti itu cocok dengan kondisi saat itu atau tidak? Makanya belajar setiap hari untuk memahami kondisi sekitar itu sangat penting menurut Ilham. Dan dari hal itulah mungkin Ilham juga sering coba untuk mengamati sekitar, gimana sih kondisinya gitu. Dan kalau kita lihat di masa depan, gimana sih kondisi kira-kira di masa depan, sehingga kita bisa mencoba untuk lakukan antisipasi nanti. Ini ya, termasuk untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan sedari awal begitu. Mungkin berawal dari langkah-langkah yang seperti ini tadi ya enggak sih? Gitu ya. Kalau Kak Umi nih, untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan nih, apa yang dilakukan? Upaya apa yang sudah dilakukan begitu? Baik, terima kasih Kak Nunung. Kalau Umi sendiri itu hampir sama Ilham. Jadi jiwa-jiwa leadership itu udah mulai tumbuh ketika SMA juga. Jadi waktu kelas 1 SMA itu Umi udah mulai aktif di OSIS, kayak menyuarakan, misal Umi menganalisis terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan di SMA ini, apa sih perbandingan dari SMA ku dengan SMA lain, kok SMA ini bisa unggul ini, itu bagaimana sih gitu. Jadi Umi analisis dan kayak kayaknya kalau misal diterapin juga di SMA Umi bisa nih gitu. Jadi kayak mulai mengusulkan gitu, mengidekan, Kak kalau misal ada ini gimana gitu. Terus kemudian naik-naik kelas 2, kelas 3, Umi juga anak yang suka ngeritik nih. Jadi dulu pernah itu tuh Umi mikir kesetaraan. Jadi kan IPA sama IPS itu unggul IPA. Dengan Umi itu expertnya tuh di IPS kan. Ada KIR, namanya itu ekskul KIR IPA dan KIR IPS. Waktu itu tuh KIR IPA itu juara nasional terus dan anak IPA selalu diagung-agungkan gitu. Kemudian ketika Umi kelas 2, Umi ambil ekskul yang berbeda dari kelas 1, ambillah KIR IPS yang daftar waktu itu cuman 2 orang, Umi sama 1, sedangkan dari guru itu ini harus minimal 10 orang baru bisa jalan. Umi rekrut teman-teman, kamu tertarik gak buat ini gitu. Umi jelasin, Umi sosialiskan kayak, kita kan anak IPS, kita jangan mau kalah sama anak IPA gitu. Jadi jiwa-jiwa rasa juangnya tuh udah mulai motivasinya tumbuh ini gitu. Ya, motivasinya mungkin agak beda gitu ya. Iya. Agak beda. Ayo kita mau ini, biasanya kan ayo kita ikut ekskul ini biar kita itu bisa ini gitu. Enggak ya. Aku pengen kayak anak IPA sama IPS ini minimal setara gitu, karena bener-bener kayak beda banget gitu loh. Anak IPS itu terkenal sama yang nakal, berisik atau apa, kayak Umi pengen ini gitu kan. Kemudian udah terbentuk nih Kak, dari gurunya tuh sibuk, cuman 1 kali pertemuan udah diiming-imingin nih, nanti kita ke Bromo ya buat riset. Udah ditungguin, Umi udah pamer nih sama teman-teman kan, aku mau ke Bromo nanti sama ini teman-teman KIR IPS gitu kan. Ternyata gurunya sibuk sama temen kakak kelas 3 buat ngelesin, akhirnya nggak jalan. Umi kritik lah, pertama kali Umi deketin sama penanggung jawabnya, Pak ini bagaimana Pak, gini gitu. Nggak digubris, terus aduh gimana ya gitu. Ketika gurunya mau masuk pelajaran, Umi bikin tulisan di kertas, jadi kayak mini demonstrasi gitu ya. Pak, kapan KIR IPS kapan KIR IPS dimulai? Kami juga butuh nilai. Alasannya nilai Kak, padahal enggak. Kami juga butuh nilai, masa nilai kami C di rapor nggak gitu ada kan. pengakuan kami butuh eksis gitu nggak ya? Enggak. Ketika masuk Kak, Umi giniin, angkat.
terus semuanya ketawa, gurunya juga ketawa, terus nggak digubris. Akhirnya Umi foto, Umi upload di Facebook, rame. Kan Umi kebetulan berteman sama guru-guru SMA, didukung lah, sip Dok, tak dukung gitu. Sampai Umi dikenal sama guru-guru SMA, sampai Umi dipanggil sama kemahasiswaan dari sekolah. Mbak, minta tolong ini di take down ya, karena ini membawa nama bagi Umi di lobby waktu itu. Karena Umi waktu itu kan masih ibaratnya masih belajar ya. Kayak aduh, tapi ya Umi bikin perjanjian, Pak, tapi harus jalan Pak, karena kemarin gini-gini ini udah setengah semester loh nggak jalan gitu kan. Ya Mbak, nanti kami usahakan bla 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 gitu. Akhirnya Umi take down. Nah, itu negosiasinya jalan ya? Jalan, alhamdulillah. Oh, bibit-bibit negosiator ternyata sudah mulai ada. Iya, dari SMA. Kemudian juga waktu kelas 3 juga emang anaknya tuh suka, misal ada presentasi tuh Umi paling suka itu nanyanya yang ngeselin. Jadi itu udah terkenal kalau presentasi itu ngeselin kalau tanya, dan pasti ada perdebatan di kelas. Tapi teman-teman itu bukan yang kayak kesel gitu, bukan sih, tapi lebih ke kayak ayo Umi, balas Umi, ayo tanya Umi gitu, biar kelasnya rame gitu. Tapi pasti takut dong kalau kebagian ketemu kita yang presentasi gitu. Alhamdulillah enggak, maksudnya temenmu yang dukung itu tadi ketika ketemu sama takut gitu ya, presentasi, takut nggak kalau kamu ini? Alhamdulillahnya enggak sih Kak. Jadi mereka masih fan aja, paling kayak di roasting dikit gitu sih gitu. Umi ini gitu sih paling gitu. Kemudian kayak emang dari dulu, dari aku Umi MTS itu anaknya suka bikin wishlist kayak wishlist tahun ini, goals tahun ini apa sih gitu. Itu tuh waktu itu gara-gara Umi baca buku 7 Keajaiban Rezeki dari Ipo Santoso, itu bukunya kakakku. Aku baca lah kayak, wah iya ya, ini aku arahnya mau kemana ya. Waktu itu tuh pengen pengusaha, pengen ke arah manajemen kan, tapi ternyata kesasar ke politik gitu kan. Itu kayak beliau mengajarkan kita bikin wishlist, apa sih kita pengen apa sih capaian tahun ini gitu kan. Terus Umi terapin dari MTS itu tadi, SMA mulai sering kayak nanti kemajuan, dan Umi juga evaluasi kayak oh ini belum tercapai gara-gara apa ini, Umi evaluasi diri gitu. Kemudian di kuliah pun Umi bikin wishlist, jadi setiap semester Umi bikin wishlist kayak ini aku harus masuk HMJ, oh di tahun ini aku masuk BEM, oh di tahun ini aku harus meningkatin skill misal dari segi IT atau segi administrasi, misal kayak menguasai Microsoft, terus dari segi public speaking, terus dari segi kayak bahasa Inggrisnya mungkin kayak misal pengen ini itu kayak Umi bener-bener rinci gitu. Misal pengen keterima beasiswa juga Umi tulis, oh wishlist tahun ini pengen beasiswa, dapat beasiswa gitu. Berarti jadi ini ya jiwa kepemimpinan ini sudah mulai ditumbuhkan, sudah mulai dipupuk sejak sebelum mahasiswa. Iya, emang sebelum mahasiswa. Dan wishlist tersebut kalau misal belum tercapai, Umi evaluasi kayak oh ini berarti tahun depan harus lebih kayak gini lagi. Kayak oh ini harus semangat lagi, karena kalau misal Umi ada wishlist nih, karena Umi kan tipikalnya agak pelupa anaknya. Jadi Umi tulis di kertas, tempel di dinding di kamar. Kayak nanti kalau misal udah terrealisasi dicoret. Kalau belum, jadi setiap bangun itu oh wishlist tahun ini kayak gini ya, oke gitu. Jadi buat pengingat diri sendiri kayak gitu sih. Ini mungkin langkah-langkah yang bisa hal ditiru kecil oleh teman pemilih begitu, ketika teman pemilih juga ada cita-cita begitu ya untuk atau ada kesadaran untuk menumbuhkan jiwa leadership masing-masing begitu. Karena pada prinsipnya setiap kita adalah seorang pemimpin. Iya betul. Sejatinya manusia itu adalah khalifah kan. Oh, begitu ya kalau bahasanya begitu. Ada pemimpin ya Gaham. Baik, teman-teman, di pemilu 2024 apa sih harapan kalian? Ilham dulu. Oke. Mungkin Ilham mau mencoba mengajak teman-teman untuk melihat bahwa di pemilu 2024 nanti mayoritas pemilih adalah pemilih pemuda. Betul. Lebih dari 50% itu adalah pemilih pemuda. Ya. Nah, kalau kita lihat juga bahwa kita menganut demokrasi, dan negara yang menganut sistem demokrasi itu bisa berjalan dengan baik apabila salah satunya adalah didukung oleh partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa jumlah pemilih pemuda kita lebih tinggi, kondisi perkembangan global sudah sangat cepat,
teknologi sudah sangat sangat luar biasa berkembang, artinya untuk 2024 nanti untuk memilih seorang pemimpin bagi kita masing-masing, kita perlu melakukan analisis yang mendalam, karena pemimpin di tahun 2024 ini tentunya akan menentukan bagi Ilham, Umi, dan anak-anak muda yang lainnya terkait nanti bagaimana sih terkait tentang apakah ada kebijakan yang mendukung kita atau merugikan kita. Nah, itu tergantung di 2024 nanti bagaimana sih sampai tahun 2029 nanti. Kira-kira kalau kita memilih pemilih yang asal-asalan, saya rasa untuk melihat kebijakan nanti apakah menguntungkan bagi golongan pemula atau pemuda, ini kita seharusnya tidak mempertanyakan itu, karena dari segi memilih pun kita asal-asalan. Tapi dengan kita memilih secara objektif, secara benar-benar analisis mendalam, ini tokoh ini benar-benar nggak punya visi misi yang baik nggak gitu, punya ide dan gagasan yang baik nggak. Nah, ketika kita sudah mencoba untuk menganalisis, akhirnya kita memilihlah seorang calon yang itu memang punya ide dan gagasan, sehingga nantinya kita juga bisa memiliki harapan bahwa 5 tahun ke depan kebijakannya ini menguntungkan kita bagi kaum pemuda khususnya. Berarti ini yang diharapkan adalah pemilih-pemilih yang mempunyai pendidikan yang baik terkait dengan pemilu, yang paham akan kebutuhan kita untuk peran aktif dalam pemilu, gitu. Ataukah ada sesuatu lagi yang penting selain itu, begitu? Misalnya selain dari sisi pemilihnya yang paham, yang tentunya cerdas ya, pemilih yang cerdas begitu. Ada yang lain nggak yang penting begitu? Oke, karena di 2024 nanti ada 2 pemilihan ya, eksekutif dan legislatif. Dan dari kalau asumsi Ilham sendiri, kalau pemilu ini menang, bisa jadi dia akan menang lagi di tahun depan, seperti itu. Jadi karena riwayat Indonesia seperti itu gitu. Betul. Beberapa rezim seperti itu. Nah, melihat konteks hal itu, kalau kita masih memilih pun sebagai hal yang itu adalah terasa paksaan, sehingga ketika kita tidak diberikan sesuatu yang menguntungkan bagi kita tidak memilih itu. Nah, hal inilah yang perlu kita pertimbangkan kembali gitu. Karena di era sampai sekarang, apakah masih zaman sih era seperti itu gitu. Kalau kita kesadaran memilih kita perlu untuk kita tingkatkan lagi gitu. Baik. Selanjutnya, apa harapan Ilham untuk pemimpin yang nantinya terpilih dari pemilu di 2024? Harapannya sangat banyak, mungkin saya hanya sebut beberapa. Tadi melihat bahwa di era sekarang adalah persaingan antara negara satu sama lain ini cukup tinggi persaingannya, cukup saling kejar-kejaran. Bahkan melihat seperti Brazil, Korea Selatan yang tahun 90-an bukan apa-apa, sekarang udah luar biasa. Cina juga. Artinya ketika melihat konteks sekarang, Indonesia yang akan memasuki momentum emas di tahun 2045, 100 tahunnya Indonesia itu. Ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pemimpin yang terpilih nantinya. Karena sudah seharusnya pemimpin yang akan terpilih nanti mempertimbangkan salah satunya adalah golongan muda. Kenapa golongan muda ini perlu dipertimbangkan? Karena melihat dari jumlah pemilihnya adalah mayoritas golongan pemuda, artinya pemimpin selanjutnya ditentukan oleh golongan pemuda dong. Nah, seberapa besar sih gagasan dan ide yang diberikan oleh pemimpin tersebut untuk memikat hati para pemuda? Ini ya, tentunya harapan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan Ilham saat ini. Kemudian kalau harapan Kak Umi nih,
untuk pemilu 2024 dan pemimpin yang nantinya terpilih di pemilu 2024. Grogi aku sambil liatin. Nggak bercanda. Oke, kalau dari Umi sendiri untuk pemilih lebih menekankan ini sih. Jangan lupa menggunakan hak kalian sebagai pemilih gitu. Karena satu suara kalian itu berpengaruh gitu loh. Kayak ya kalau misal kalian mau apatis pun ya gimana ya? Mumpung kalian tuh masih punya hak pilih, kalian punya kesempatan untuk memilih seorang pemimpin. Apalagi kan juga nanti pemimpin itu tadi membawa kita, membawa negara atau membawa ibaratnya regionalnya atau wilayah yang cakupannya lah, bawa kemana itu mempengaruhi kalian gitu loh. Pokoknya itu jangan lupa menggunakan hak pilih kalian. Dan untuk bagi pemimpin yang terpilih, ini aja sih, semoga janji-janji politiknya itu terrealisasikan. Itu aja sih. Kayak apa ya, kadang itu agak kesel sedikit sih, kayak misal janjinya ini tapi gak ada bukti atau realisasinya, kayak cuma janji omongan politik gitulah. Padahal yang dibutuhkan rakyat itu ya benar sih, di awal kan pasti omongan ya yang dipegang omongan. Cuman kalau bisa nih, kalau ada omongan bisa ada dilegalisir pakai materai. Kayaknya rakyat minta dimaterain tuh. Biar nanti ada tanggung jawab dari seorang pemimpin. Jadi berharap semoga pemimpin dapat merealisasikan, terus mengutamakan kebutuhan masyarakat, itu aja sih, daripada individu maupun kelompok kepentingan, itu aja. Baik, yang terakhir mungkin pertanyaan yang terakhir nih, pesan untuk teman pemilih nih. Kita kebetulan saat ini juga sedang berhadapan dengan teman pemilih yang ada di Indonesia atau teman pemilih yang mungkin ada di luar negeri juga. Kita apa pesan dari teman-teman nih untuk teman pemilih? Jadi saya dulu ya? Iya, Ilham dulu ya. Oke, untuk teman-teman pemilih nanti yang punya kesempatan dan punya hak pilih di tahun 2024, jika merasa bahwa usianya sudah lebih dari 17 tahun atau minimal 17 tahun, segeralah cek daftar pemilih tetap yang sudah di-upgrade oleh KPU RI. Nah, lihat dulu apakah nama kalian terdaftar atau tidak. Nah, ketika nama kalian belum terdaftar, cobalah konsultasiin dengan petugas yang itu memang ada di bidangnya, yaitu mungkin salah satunya adalah KPU itu. Nah, selanjutnya adalah jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang memiliki kesadaran, karena 5 tahun lagi nasib kita ada di pemimpin yang akan jadi di tahun 2024 itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau dari Kak Umi nih, apa nih pesan untuk teman pemilih ini? Oke, kalau dari Umi sendiri setuju sama Ilham, jangan lupa cek DPT online di KPU, cek dptonline.kpu.go.id, cek dulu apakah nama kalian telah terdaftar apa belum. Kalau sudah, kalau kalian merantau, pulanglah intinya itu, pulang, jangan sampai golput, karena benar kata Kak Ilham, 5 tahun ke depan nasib kita berada di tangan pemimpin. Mau dibawa kemana arah negara kita, mau kebijakan apapun, itu semuanya di tangan pemimpin gitu. Pokoknya intinya kalian yang merantau, pulanglah, karena orang tua di rumah juga pasti kangen, dan negara juga butuh untuk suara hak kalian untuk digunakan di itu tadi pemilu 2024 itu sih. Baik, teman pemilih, ini tadi pesan-pesan dari Kak Ilham dan Kak Umi. Dan tentunya jangan lupa ya menggunakan hak suara teman pemilih untuk menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024. Ya. Terima kasih sekali Kak Ilham, Kak Umi sudah bersedia mampir di podcast KPU Jateng. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan tamu spesial kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman pemilih. Jangan lupa dukung KPU Provinsi Jawa Tengah dengan mengikuti, mengakses informasi melalui media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa like, komen, dan share informasi tentang pemilu dan kepemiluan di medsos KPU Provinsi Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan saya Nunung nanti di episode selanjutnya podcast KPU Jateng. Terupdate, bersuara kepemiluan. Dah.